Selamat datang lagi di Kupas Tuntas kita. Kali ini ada sumber menarik nih soal legenda Putri Tanduran Gagang dan hubungannya sama Pandeglang di Banten. Iya, kita punya naskah kuno kitab Waruga Jagat ya dari abad 18. Sama ada juga catatan kolonial, Encyclopedia van the Netherlands India tahun 1939. Betul. Jadi misi kita kali ini gimana caranya kita bongkar legenda putri yang wah konon katanya bagian intimnya sepanas api, kok bisa jadi dasar nama sama lambang daerah. Oke, siap ya? Kita mulai aja. Siap. Dan kita bakal lihat ya, ini bukan cuma cerita rakyat biasa loh, tapi ini cerminan dinamika politik, terus ada soal komodifikasi kedaulatan juga. Komodifikasi kedaulatan, wah menarik nih. Ya, bahkan nyambung ke arketipe global yang cukup mengejutkan nanti kita lihat. Intinya ini soal pergeseran kekuasaan, kedaulatan lama si putri ini dihargai pakai teknologi baru, yaitu meriam kolonial. Oke, jadi dari kitab Waruga Jagat dulu nih. Putri Tanduran Gagang ini katanya cucu Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Betul. Nah, keunikannya itu tadi, organ intimnya panas kayak api, jadi nggak bisa digauli gitu ya. Kedengarannya personal banget, tapi kok dampaknya gede ya? Gede banget, fatal malah secara politik kan dia coba dinikahkan sama penguasa-penguasa penting. Ada Pangeran Jakarta, Ratu Banten, Ratu Cirebon, bahkan sampai Ratu Mataram. Semuanya gagal. Gagal semua. Artinya apa? Di tengah situasi politik yang lagi, ya gitu deh, rebutan pengaruh, dia gagal jadi alat pemersatu lewat kawin politik antar kerajaan. Padahal itu fungsi penting putri bangsawan zaman dulu kan? Terus puncaknya gimana? Ya, karena dianggap nggak berfungsi secara politik itu, dia akhirnya dijual ke pihak Belanda. Dijual? Kayak barang aja ya. Harganya juga spesifik banget, 3 pucuk meriam. Persis, dan ini simbolis banget loh. Putri darah biru Pajajaran, simbol kedaulatan Nusantara asli, ditukar sama meriam, simbol kekuatan militer Eropa kan? Terus meriamnya diapain? Nah, meriamnya itu dibagi-bagi, jadi semacam lost price, itu istilah Belanda buat kayak uang tebusan atau kompensasi gitulah. Dikasih ke Bupati Jakarta, Sultan Bantam, itu Banten, sama Susuhunan Mataram. Wow, jadi kelihatan banget ya pergeseran nilainya. Kedaulatan lama ditukar kekuatan militer baru. Betul, nilai kedaulatan tradisional diganti nilai kekuatan militer. Nah, nyambung nih ke sumber kedua, Encyclopedia. Katanya cerita meriam ini jadi asal-muasal nama Pandeglang. Iya. Dari pandai gilang, terus lama-lama berubah pengucapannya gitu ya. Pandai itu artinya pandai besi atau alat tiupnya, gelang ya cincin. Tapi kok bisa dari meriam nyambungnya ke pandai besi sama cincin, agak lompat ya? Nah, ini ada mitos lanjutannya lagi. Gini ceritanya, meriam yang diterima Banten itu konon jantan, yang di Mataram betina. Oke, terus? Meriam jantan Banten ini katanya tertarik terus sama yang betina di Mataram. Kayak ada magnetnya gitu, selalu mau pindah ke sana. Wah, ada-ada aja ya. Nah, biar meriamnya nggak kabur terus, Sultan Banten nyuruh pandai besi di kaki Gunung Karang buat bikin cincin besi yang kuat banget. Sterken ring, katanya. Buat apa? Buat maku meriam itu, fastgeklonken, biar diam di tempat. Ah, jadi gitu ceritanya. Tempat tinggal si pandai besi itu yang akhirnya dinamai Panda Jegelang. Terus jadi Pandeglang. Pantesan. Masuk ke lambang resmi Pandeglang zaman kolonial juga ya? Iya, betul. Ada gambar alat tiup pandai besi warna emas, panda, terus cincin emas, gelang, sama ada padi juga, simbol kemakmuran lah ya. Bahkan semboyannya repeh rapih gemah harja. Damai, tertib, harmonis, makmur. Ironis juga ya kalau ingat asal namanya dari konflik meriam yang mau kabur dan harus dikekang. Iya, kontras ya. Nah, ada poin penting lain nih soal interpretasi api si putri tadi. Para ahli banyak yang bilang itu bukan panas beneran. Terus apa dong? Lebih ke kiasan buat zat semacam racun, zat toksik gitu. Nah, interpretasi ini nyambungin dia ke sebuah pola cerita universal, archetype namanya, yaitu Poison Damsel. Poison Damsel, wanita beracun. Kayak pernah denger, mirip cerita lain dong ya? Iya, mirip. Kayak Putru Eneng di Aceh itu kan, racunnya buat ngelindungin diri. Atau Visha Kanyes di India kuno,
gadis beracun yang sengaja dijadiin senjata politik. Kalau dia kan racun atau apinya malah bikin gagal politik terus dijual, bukan buat melindungi diri atau nyerang. Kok bisa ya pola ceritanya mirip tapi fungsinya beda banget gini? Ini yang menarik. Kalau kita lihat gambaran besarnya, arketipe poison damsel ini seringkali muncul dari semacam kecemasan kolektif zaman dulu. Khawatir sama kekuatan perempuan atau seksualitas yang nggak terkontrol yang dianggap bisa merusak tatanan sosial gitu. Oke, masuk akal. Nah, dalam konteks Pandeglang ini, bahaya yang nggak terkontrol itu bisa jadi seksualitas si putri yang panas atau ya meriam yang mau kabur tadi. Itu harus dikekang. Dikekang pakai cincin buatan Pandai Besi itu ya? Betul. Dan tindakan pengekangan inilah yang justru melahirkan nama dan identitas tempat itu, Pandeglang. Jadi jelas banget ya dari sumber-sumber ini, legenda Putri Tanduran Gagang itu bukan cuma cerita iseng. Dia beneran ngebentuk nama tempat Pandeglang, terus divisualisasikan di lambang, dan bahkan mencerminkan dinamika kuasa dan ketakutan kolektif lewat arketipe Poison Damsel tadi. Ini ngubah cara pandang Anda nggak sih soal gimana identitas lokal bisa terbentuk? Iya banget. Kisahnya kan ditutup dengan si putri jadi komoditas, terus bahaya meriamnya berhasil dikendalikan. Nah ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Coba deh pikirin, seberapa sering sih narasi tentang pengendalian, entah itu ngendalin alam, kekuatan politik, atau bahkan aspek manusia kayak seksualitas, itu jadi inti dari cerita asal-usul sebuah tempat atau identitas. Iya juga ya. Mungkin aja Anda bisa nemuin pola serupa di cerita-cerita asal-usul di sekitar lingkungan Anda sendiri. Itu bisa jadi refleksi menarik kan?